Alhamdulillah udah sampai. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Ini saya berada di Bromo kali ini ya, tepatnya di Bukit Teletabis Bromo, perbatasan mau ke Padang Lautan, dari Padang Savana Bromo ke Bukit Pasir Berbisik yang ada di Bromo. Oke, di video kali ini mungkin nggak panjang, saya cuma sekedar menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua terkait Bromo. Jadi pas banget saya waktu di Bromo ini. Jadi yang pertama adalah, Mas Diko, beli tiket di Bromo itu apakah harus online atau bisa offline? Jawabannya adalah disarankan pakai online teman-teman, karena memang udah mulai dari sejak pas waktu COVID itu untuk pendaftaran di Bromo, pembelian tiketnya itu melalui online. Jadi buka webnya itu di sini. Jadi teman-teman langsung klik, nanti daftar mulai dari kendaraan yang dipakai, terus kemudian jumlah orangnya, WNA atau WNI, KTP, bla bla bla. Lengkapnya di situ teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung buka di webnya langsung. Untuk harganya sendiri, ini tadi saya naik motor satu orang itu dari Malang itu 39.000. Jadi ada biaya motornya itu 5.000, terus kemudian biaya orangnya itu berarti 34.000. Itu sudah termasuk asuransi dan lain-lain. Jadi banyak teman ya. Terus nanti kemudian teman-teman setelah pembelian online itu nanti harus melakukan pembayaran. Pembayaran itu bisa melalui via ATM, bisa melalui via mobile banking dan lain sebagainya. Nah, ini loketnya, tiketnya seperti ini ya. Ini tiketnya motor 5.000, terus kemudian nanti ada karcis masuknya 30.000, 4.000-nya adalah asuransi Kita Bisa di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Totalnya 39.000 untuk satu orang. Terus kemudian apakah beli offline bisa? Jawabannya bisa teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu pas waktu kesini itu kuotanya nggak penuh, karena memang sebenarnya kuotanya dibatasi, tapi setelah saya sih kuotanya nggak pernah penuh teman-teman ya. Walaupun ini libur panjang juga nggak penuh, kuotanya nggak penuh, bisa. Beda sama seperti pas waktu zaman COVID dulu ya, itu kuotanya dibatasi banget. Nah, teman-teman langsung ke sini, nanti ke loket itu bisa. Tetap nanti di loket itu bayarnya bookingnya juga via online juga. Tapi kelemahannya adalah kalau teman-teman langsung datang ke lokasi itu potensi lebih lama. Jadi kalau teman-teman ingin waktunya itu lebih cepat, itu bookingnya dari rumah malam sehari pun bisa kok. Saya tadi baru booking tadi malam jam 11 malam. Terus kemudian untuk rute itu ada beberapa. Kemarin ada yang tanya, Mas, untuk rute terbagus itu lewatnya mana? Kalau jawaban saya itu tergantung dari teman-teman itu dari mana. Kalau misalkan dari Malang ya lewat Jemplang aja. Saya dari rumah tadi nggak nyampe 1 jam sampai ke Jemplang. Terus kemudian bisa lagi nanti lewat Nongkojajar. Kalau dari Malang itu lewat Jemplang, lewat Gubuk Lakah, itu tembusnya nanti ke Jemplang langsung ke Bukit Teletabis, Savana Bromo. Terus kemudian ke Lautan Pasir, itu naik motor biasa bisa. Terus kalau naik mobil bisa, tapi berhentinya nanti di Jemplang ya. Oh, helm gue. Tapi mobil pribadi nggak boleh turun kecuali ada izin. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman itu dari Probolinggo bisa langsung lewat pintu Probolinggo. Sana ada bayarnya 2 kali teman-teman. Infonya ini masuk ke kas daerah ya, ke Kabupaten Probolinggo. Terus kemudian kalau misalkan dari Pasuruan itu bisa lewat via Nongkojajar. Nanti tembusnya ke Penanjakan 1. Jadi jangan harap kalau misalkan teman-teman dari Pasuruan itu bisa langsung ke Bromo Hillset. Nggak bisa. Harus turun dulu ke Lautan Pasir atau muter lewat tol. Atau nggak lewat tol juga bisa sih. Terus kemudian dari Malang itu lewat Senduro, itu tembusnya sama nanti ke Jemplang sini teman-teman. Terus ada lagi tuh nanti lewat jalur masuk dalam-dalam, tapi harus naik motor trail ya teman-teman ya. Tapi yang gede itu jalurnya itu tadi. Terus kemudian kalau misalkan, Mas, saya udah beli nih tiket dari Bromo mungkin lewat Probolinggo, tapi ternyata saya rubah lewatnya tuh dari Jemplang. Itu pengalaman itu ada yang tanya ke saya juga, ternyata dicoba dengan alasan salah beli tiket itu bisa. Yang penting udah ada pembeliannya teman-teman, karena biayanya sama kok. Terus kemudian motor pribadi yang boleh masuk ke area Bromo sini adalah sepeda motor. Tapi yang saya sarankan adalah motor yang manual aja, jangan matic ya. Matic ya bisa sih, tapi ya kalau misalkan musim kemarau kayak gini tuh susah teman-teman, ngepot. Saya aja pakai trail ngepot tadi. Terus kemudian kapan waktu yang bagus untuk menikmati Bromo, Mas Diko? Kalau jawaban saya adalah peralihan musim dari musim ke penghujan ke musim kemarau teman-teman, karena itu bagus bersihnya rumputnya masih hijau, terus kemudian kondisi tanahnya juga nggak begitu berdebu. Nah, kalau sekarang di bulan Agustus ini itu sebenarnya untuk mendapatkan sunrise itu potensi banget karena nggak hujan, nggak mendung, tapi rumputnya teman-teman bisa lihat sendiri ya kering, jadi kuning. Jadi untuk foto-foto backgroundnya kurang begitu bagus, tapi
Balik lagi tergantung teman-teman semua, kalau misalnya liburnya Agustus ya ke sini Agustus saja. Dan di bulan Agustus itu adalah dingin-dinginnya, Agustus September, Agustus biasanya ya, itu dingin-dinginnya di Bromo. Itu suhunya mungkin bisa mencapai 7, 5 atau 4 derajat ya, karena memang di beberapa lokasi itu ada butiran es atau embun butiran air yang berubah menjadi es es batu, dan ini dikumpulkan dari es serut teman-teman ya. Itu terus kemudian lokasi mana yang bagus, masih semuanya bagus, tergantung teman-teman mau seperti apa, mau syuting seperti apa, mau foto seperti apa. Kalau saya sih, kalau teman-teman sudah sampai di Bromo, wajib ke Penanjakan 1 karena bisa melihat sunrise dari sana. Terus kemudian ke Kawah Bromo, itu yang nggak boleh dilewatkan, harus naik jalan kaki teman-teman. Karena apa? Teman-teman udah jauh-jauh ke Bromo, salah satu ikonnya Bromo adalah Kawah Bromonya itu. Walaupun sekarang di sana udah nggak boleh nerbangkan drone teman-teman, jadi udah ada larangan di area kawah dan sekitarnya itu nggak boleh nerbangkan drone. Ini sambil drone juga, tapi dari tadi belum terbang, males teman-teman. Oke, terus kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan Mas Tiko, kalau di sana apakah boleh menerbangkan drone? Ya udah tak jawab tadi ya. Larangan di pintu masuk di Bromo, di depan Probolinggo itu ada larangan, dilarang menerbangkan drone di kawasan Kawah Bromo dan sekitarnya. Di tangga masuk ke atas Kawah Bromo juga ada tulisannya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman kalau misalkan kesini mau nerbangkan drone itu harus izin, tapi izin itu biasanya bayar. Izin bayar teman-teman. Biasanya aku nggak tahu juga ya bayarnya berapa. Lah mahal biasanya. Kalau izin bayar tuh mahal biasanya. Oke, terus kemudian pertanyaan yang sering muncul ke saya itu, Mas Diko, tolong ajari dong caranya booking online di Bromo itu lewat web. Sudah pernah tak buatkan teman-teman videonya, linknya ada di pojok kanan atas. Oke, mungkin itu banyak beberapa pertanyaan yang masuk ke saya itu seperti itu. Terus kalau teman-teman ingin ke Bromo, oh iya satu lagi ya, penginapan yang recommended. Tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dari Probolinggo, saya sarankan di Pak Riko itu murah, 250.000. Terus kemudian ada beberapa homestay yang lainnya di sana. Kalau teman-teman punya budget lebih, itu bisa di Bawangan, bisa di Jiwa Jawa, atau bisa lain-lain. Yang jalur arah dari Probolinggo itu penginapan banyak banget. Yang dari Malang sedikit, paling Bromo Hillset agak mahal, sama ada beberapa homestay yang ada di Ngadas atau Gubuk Kelaka. Gitu aja sih teman-teman. Kalau misalkan dari Pasuruan di arah Nongko Jajar itu juga ada, di sana ada hotel juga, tapi memang lebih banyak itu dari arah Probolinggo karena memang exit tolnya paling dekat dari Probolinggo sana, Probolinggo Barat atau Probolinggo Barat atau Tongas. Jadi jalurnya lewat sana, jadi teman-teman bisa langsung naik ke atas Bromo ini. Karena sudah panas, videonya tak akhiri sampai di sini. Teman-teman bisa langsung lihat video saya sebelumnya ya, perjalanan ke sini, terus kemudian update kondisi liburan seperti ini dan ramainya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.